Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UTBK atau ujian tulis berbasis komputer akan dilaksanakan bulan Juli. Nah, ini jadwal yang telah dikeluarkan oleh LTMPT terbaru mengenai pelaksanaan UTBK, di mana UTBK akan dilaksanakan pada tanggal 5-12 Juli dan tesnya hanya satu kali bagi tiap peserta. Banyak yang bertanya, cara belajar yang efektif bagaimana agar memperoleh hasil yang baik di UTBK nanti? Pastinya setiap peserta harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk tes UTBK. Karena UTBK merupakan penentu kelulusanmu di SBMPTN nantinya. Ingat, SBMPTN itu merupakan seleksi. Hanya terbaik dari yang terbaik yang akan lulus. Jadi maksimalkan belajarmu untuk memperoleh hasil yang maksimal pula. Tes UTBK tahun ini hanya TPS saja. Subtesnya yaitu penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan kuantitatif, dan membaca dan menulis. Secara umum dari keempat subtes tadi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu soal tentang penalaran bacaan dan penalaran kuantitatif atau hitungan. Yang pertama, kamu harus tahu kelemahanmu di bagian apa. Dan kuatkan tekadmu untuk belajar agar sukses pada UTBK nantinya. Setelah itu, kamu bisa mengikuti tips cara belajar berikut. Yang pertama, belajar materi dari dasar hingga yang rumit. Ini penting agar kamu memiliki kemampuan yang baik dalam menganalisis soal pada tes UTBK nanti. Berikutnya, perbanyak latihan soal. Latihan soal akan membiasakan kamu agar nantinya tidak kebingungan pada saat tes. Yang sebenarnya karena sering berlatih menjawab soal, jadi ada keterampilan yang akan kamu miliki dalam menjawab soal akibat dari keseringan kamu latihan soal. Yang ketiga, ikuti TO rutin. Nah, ini penting karena TO atau tryout bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuanmu menjawab soal dan secara rutin untuk memperhatikan perkembangan nilaimu. Jadi perkembangan nilai menjadi penting untuk mengukur kira-kira nanti kamu memilih jurusan apa. Yang keempat, buat daftar perubahan nilai TO. Nah, agar mengetahui bagaimana perkembangan kemampuanmu, catat soal yang sulit selama TO dan cari solusinya. Poin kelima, belajar di waktu efektif. Nah, ini menjadi penting karena waktu efektif adalah waktu nyamanmu belajar agar pelajaran mudah terserap. Ingat, waktu efektif itu tidak perlu lama. Yang penting efektif dan rutin. Setiap kamu belajar ada perubahan dari tahu menjadi tidak tahu. Nomor 6, jauhkan pengganggu seperti handphone atau keributan yang lain yang dapat membuyarkan konsentrasimu selama belajar. Yang ketujuh, buat deadline target. Nah, buat target harian, mingguan, dan bulanan yang akan dicapai dalam belajar. Berikan reward dan punishment buat dirimu jika dapat menyelesaikan target sebelum deadline. Nah, jika kamu dapat menyelesaikan targetmu sebelum deadline, kamu bisa memberikan reward untuk dirimu. Nah, rewardnya macam-macam, bisa makan makanan yang enak dan yang lain-lain. Nah, kamu bisa memberikan punishment kepada dirimu jika kamu dapat menyelesaikan target lewat dari deadline. Nah, punishmentnya nanti dirimu yang tentukan. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah kamu memiliki target dan target tersebut akan tersusun rapi dan akan kamu capai. Nah, jika kamu mencapai target tersebut, otomatis ada penambahan ilmu pengetahuan dalam dirimu dan kemampuanmu juga akan ikut bertambah. Yang kedelapan, ikut bimbingan belajar agar bisa bertanya jika ada materi yang kurang dipahami kepada tentor pengajarmu. Yang kesembilan, berdoa. Nah, berdoa menjadi hal yang penting agar diberikan keberkahan ilmu dan kemudahan urusan. Karena kamu sebatas berusaha, urusan hasil diserahkan kepada Tuhan Sang Penentu. Dan ingat, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Teruslah berproses, semoga sukses. Tetap semangat,
untuk sukses UTBK tahun 2020. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.